Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia, saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berkeluarga. Etika berkeluarga adalah seperangkat nilai, norma, aturan, perilaku yang menjadi pedoman bagi setiap anggota keluarga dalam berinteraksi satu sama lain. Perbedaan dengan hukum formal, etika lebih fokus pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang untuk menciptakan ketertiban dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, adapun prinsip-prinsip etika berkeluarga. Yang pertama, kejujuran. Bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi tentang menciptakan ruang aman untuk berbicara. Biasakan melakukan family meeting atau obrolan santai sebelum tidur. Jika orang tua melakukan kesalahan, jangan ragu untuk mengakuinya di depan anak. Ini mengajarkan bahwa kejujuran lebih dihargai daripada kesempurnaan. Yang kedua, ada rasa hormat, menghargai keterbatasan fisik dan emosional setiap individu. Selalu mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar anak, terutama remaja. Tidak memotong pembicaraan saat anak sedang berbicara dan menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih terlepas dari siapa yang berbicara. Yang ketiga, ada keadilan. Keadilan bukan berarti sama rata, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam pembagian tugas, sesuaikan dengan usia dan jadwal masing-masing. Jika kakak mencuci piring, adik bisa membantu menyapu dalam hal perhatian. Pastikan setiap anak mendapatkan waktu one on one dengan orang tua agar tidak ada yang merasa terpinggirkan. Kemudian tanggung jawab, membangun kemandirian dan rasa memiliki terhadap rumah. Berikan konsekuensi logis, bukan hukum fisik. Jika seseorang abai terhadap tugasnya, misalnya jika anak lupa menaruh baju kotor di keranjang, konsekuensinya adalah baju tersebut tidak tercuci. Kemudian ada kasih sayang, memberikan dukungan tanpa syarat. Saat keluarga gagal, misalnya nilai ujiannya rendah atau proyek kantor gagal, jangan langsung mengkritik, gunakan empati terlebih dahulu. Contohnya, aku tahu ini berat buat kamu, apa yang bisa kami bantu, misalnya gitu. Kemudian ada tantangan etika berkeluarga di era modern. Dunia yang berubah cepat membawa tantangan baru bagi moralitas keluarga. Pertama, ada intervensi teknologi. Teknologi seharusnya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Masalahnya, kehadiran fisik ada, tapi kehadiran mental absen karena layar ponsel. Tetapkan area, misal meja makan atau waktu, misalnya jam 7 malam sampai jam 9 malam, di mana semua anggota keluarga wajib menaruh ponsel di satu keranjang. Lakukan aktivitas yang memerlukan kontak mata, seperti bermain board game atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Tujuannya mengembalikan kualitas kehadiran secara utuh. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi berkualitas. Ini yang hanya bersifat administratif, seperti sudah makan atau sudah bayar SPP, membuat hubungan terasa hambar. Komunikasi hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, bukan pertukaran emosi. Nah, saat makan malam, solusinya adalah saat makan malam, setiap orang menceritakan satu hal terbaik dan satu hal tersulit yang dialami hari itu. Jadwalkan waktu khusus 1-1, ayah dengan anak, ibu dengan ayah, tanpa membahas masalah operasional rumah tangga. Tujuannya membangun kedekatan emosional dan rasa saling memahami. Kemudian ada perbedaan nilai antar generasi. Benturan antara pandang lama cenderung konservatif dengan cara pandangan yang baru lebih ekspresif. Masalah ini, orang tua merasa tidak dihormati, anak merasa tidak mengerti. Nah, prinsip mendengar untuk memahami alih-alih langsung
Kimi, zaman ayah dulu gak gitu. Cobalah bertanya, kenapa menurutmu hal itu penting? Anak mengajarkan orang tua tentang tren teknologi dan orang tua berbagi kearifan hidup tanpa kesan mendikte. Tujuannya untuk menciptakan jembatan pemahaman sehingga perbedaan menjadi kekayaan, bukan perpecahan. Kemudian ada masalah finansial. Uang adalah salah satu pemicu stres terbesar dalam keluarga jika tidak dikelola dengan transparansi. Ketidakjujuran pengeluaran atau perbedaan prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Solusinya, kita harus diskusikan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Untuk anak yang lebih besar, libatkan mereka dalam diskusi anggaran bulan agar mereka belajar skala prioritas. Kemudian kita harus menentukan target bersama, misalnya menabung untuk liburan keluarga agar semua anggota merasa memiliki adil dalam berhemat. Tujuannya ini tuh untuk menghilangkan rasa curiga dan membangun kerja sama tim dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian ada contoh penerapan etika berkeluarga. Yang pertama ada antar suami dan istri. Keputusan besar yang diambil sepihak seringkali menjadi akar kerekatan kepercayaan. Diskusi sebelum memutuskan sesuatu adalah bentuk pengakuan bahwa hidup kita adalah milik bersama. Gunakan aturan batas nominal, misalnya pengeluaran di atas 500 wajib diskusikan bersama untuk urusan karir. Bahas bagaimana perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan. Akan berdampak pada waktu keluarga. Hasilnya meminimalisir rasa dikhianati dan menciptakan transparansi total. Kemudian ada orang tua ke anak. Membandingkan anak adalah cara tercepat untuk mematikan kepercayaan diri mereka. Setiap anak memiliki garis start dan dekat yang berbeda. Fokus pada proses bukan hanya hasil akhir. Alih-alih berkata, lihat sepupumu sudah juara kelas. Lebih baik kita katakan, ayah bangga kamu belajar lebih tekun minggu ini dibanding minggu lalu. Anak akan tumbuh dengan harga diri yang kuat dan tidak merasa perlu bersaing secara tidak sehat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada anak ke orang tua. Penghormatan bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta dan pengertian. Nada bicara yang sopan adalah bentuk penghargaan atas pengorbanan orang tua sementara membantu tanpa diminta menunjukkan kedewasaan. Yang ketiga, anak ke orang tua. Penghormatan bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta dan pengertian. Nada bicara yang sopan adalah bentuk penghargaan atas pengorbanan orang tua. Sementara membantu tanpa diminta menunjukkan kedewasaan. Mengajarkan anak untuk melihat apa yang perlu dikerjakan. Contohnya, jika melihat cucian piring menumpuk, langsung mencucinya sebagai bentuk terima kasih karena ibu sudah memasak. Hasilnya untuk meringankan beban mental orang tua dan melatih kemandirian anak. Yang keempat, antar saudara. Saudara kandung adalah teman seumur hidup. Hubungan ini harus dijaga sejak kecil. Konflik antar saudara sering dimulai dari pelanggaran privasi, barang diambil tanpa izin, atau rasa iri. Tanamkan konsep ini, izin adalah kunci. Meskipun bersaudara, barang pribadi tetaplah pribadi. Selain itu, wajib hadir antar memberi selamat saat saudara mencapai sesuatu, misalnya menang lomba atau lulus ujian. Mengurangi sibling rivalry, persaingan saudara, dan membangun sistem pendukung support system yang solid hingga mereka dewasa. Ada studi kasus yang ada di Garut. Konflik keluarga di Garut di Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Oktober 2025. Holis Muhlis,
Pedagang telur mengunggah video jalan rusak di media sosial untuk mengkritik pembangunan desa. Keluarga Kepala Desa Wahyu merespon dengan intimidasi verbal, menyebut Holis menjatuhkan nama baik dan menuduh korupsi, melanggar prinsip rasa hormat, kejujuran, dan manajemen konflik etis. Kasus ini viral, memicu intervensi Bupati Garut dan Gubernur Jawa Barat untuk memediasi damai, menyoroti kegagalan etika berkeluarga seperti kurang empati dan transparansi, serta solusi musyawarah keluarga untuk restorasi harmoni. Jadi, untuk kesimpulan etika berkeluarga ini membentuk pondasi utama keharmonisan rumah tangga melalui prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, rasa hormat, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Di era modern, tantangan seperti intervensi teknologi, kurangnya komunikasi, perbedaan generasi, dan masalah finansial menguji ketahanan nilai-nilai ini. Sebagaimana terlihat dalam studi kasus konflik di Desa Panggali, Garut yang menunjukkan dampak buruk dari kurangnya empati dan manajemen konflik etis. Pada akhirnya, keluarga sebagai sekolah pertama karakter akan mencerminkan perilaku anggotanya di masyarakat, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermoral. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.